Sebanyak 5 wilayah terdampak bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatera Barat. Lalu bagaimana penanganan bencana dan mitigasi bencana susulan saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Ilham Wahab yang bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas Ilham, kalau kita lihat data dari rilis Polda Sumatera Barat di akun media sosialnya hingga pukul 7 malam kemarin ada 52 orang yang menjadi korban. Apakah ada update terkini dari BPBD? Ya, baik. Kalau laporan dari DVI Sumbar sampai tadi malam tercatat ada 52 meninggal, kemudian yang dicari masih 17 orang, kemudian korban yang dirawat ada 14, serta korban terluka ada 50 dan ya, itu sementara dari laporan DVI. Sementara dari pos penanggulangan bencana BPBD Sumatera Barat, karena ini update data kita setiap pagi ya, jam 8 kita baru update data, berarti kita masih pakai data yang kemarin sebanyak 44. Demikian. Baik, dari 17 orang yang hilang, bagaimana proses pencarian sejauh ini Pak? Ya, sampai hari ini tim gabungan tentu tetap berfokus pada tindakan pencarian dan penyelamatan terhadap korban yang hilang. Tapi karena memang sebaran dampak bencana ini cukup luas, tentu membutuhkan proses atau waktu dalam pencarian korban. Apa saja faktor yang menjadi salah satu penghambat pencarian proses korban ini? Ya, karena korban ini di samping tertimbun longsor material, kemudian juga hanyut di sungai. Sementara sungai itu cukup panjang dari Kabupaten Tanah Datar sampai ke Kabupaten Padang Pariaman. Jadi bahkan itu muaranya sudah hampir dekat di Kota Padang. Jadi tentu ini menjadi kesulitan tersendiri dalam pencarian korban. Kemudian di lokasi yang timbunan material, di samping material lumpur juga ada batu-batuan yang cukup besar-besar, kemudian ada kayu-kayuan dengan ukuran yang cukup besar. Jadi ini pasti akan menyulitkan juga dalam proses pencarian korban. Kalau dari kondisi akses jalan Pak, apakah masih ada wilayah yang terisolasi akibat bencana banjir dan longsor ini? Ya, untuk jalan sendiri ini memang belum semua jalan bisa dibuka karena kondisinya keterbatasan juga, di samping kita fokus pada pencarian dan penyelamatan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Untuk akses jalan, karena memang timbunan ini luar biasa tingginya, debitnya cukup banyak, tentu ini juga membutuhkan proses untuk pemulihan lagi kondisi akses yang terputus. Ada bantuan yang harus diberikan ke wilayah terisolasi. Apa upaya yang dilakukan untuk bisa membuka akses itu? Ya, untuk membuka akses sesuai juga dengan arahan Kepala BNPB kemarin, semuanya harus dikerjakan secara bersama, baik di masa darurat ini, di masa tanggap darurat, kita tetap dilakukan proses pemulihan infrastruktur yang terdampak sehingga akses yang terputus ini bisa segera pulih. Kemudian untuk proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, terutama kebutuhan dasar, petugas tetap mengupayakan untuk agar warga yang terdampak ini bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Baik. Mas Ilham, selama masa tanggap darurat bencana 2 minggu ke depan, apa prioritas penanganan dari BPBD? Ya, di masa tanggap darurat ini tentu kita berfokus pada sama melakukan pencarian dan penyelamatan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, kemudian perlindungan terhadap masyarakat rentan termasuk manula, anak-anak dan wanita,
kemudian pemulihan darurat fungsi-fungsi sarana vital atau infrastruktur. Iya, untuk prioritas penanganan itu, apakah nantinya akan difokuskan di 5 wilayah terdampak yang paling parah atau akan diperluas? Iya, yang pasti tentu akan berfokus pada dua daerah terdampak ya, yang paling parah yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, terutama di akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukit Tinggi, karena ini jalur utama untuk termasuk untuk menuju ke Riau. Jadi untuk ini pasti akan menjadi fokus utama karena menyangkut dengan perekonomian masyarakat. Oke. Baik. Mas Ilham, sejauh ini BMKG juga masih memberikan peringatan ya bahwa curah hujan masih akan tinggi di Sumatera Barat. Nah, apa arahan mitigasi bencana yang diberikan untuk masyarakat mengantisipasi bencana susulan? Ya, sesuai informasi dari BMKG bahwa Sumatera Barat masih berpotensi hujan sedang sampai lebat sampai 1 pekan ke depan. Kemudian potensi endapan material Merapi masih diperkirakan masih besar di lereng Merapi. Tentu ini juga akan mengancam kejadian banjir lahar susulan, apalagi kalau dipicu dengan curah hujan yang tinggi. Tentu kita mengimbau kepada masyarakat terutama yang bermukim di pinggir-pinggir aliran sungai yang berhulu ke Merapi lebih meningkatkan kewaspadaan. Kemudian masyarakat yang bepergian terutama di jalur-jalur yang rawan longsor, kalau terjadi hujan dengan intensitas tinggi sebaiknya menunda perjalanan. Ya, Mas Ilham mengutip pernyataan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mengatakan bahwa nanti akan ada rencana untuk dapat memetakan titik-titik banjir lahar dingin dan juga menentukan bagaimana titik-titik proses pemetaan evakuasi. Apa proses yang akan dilakukan ke depannya oleh BPBD? Ya, secara teknis BPMBG juga sudah mengeluarkan simulasi aliran lahar dingin ini karena ini kan sesuai dengan kontur Gunung Merapi. Yang lebih perlu lagi kita siapkan sekarang tentu mitigasi baik struktural maupun non struktural. Kalau strukturalnya tentu kalau dibutuhkan mungkin normalisasi aliran sungai atau sabodam. Ini tentu langkah-langkah yang bisa mengurangi dampak dari aliran lahar dingin ini. Kemudian mungkin kita juga sudah harus memikirkan bagaimana menyiapkan peralatan untuk mendeteksi kalau ada kenaikan muka air di hulu sungai, agar informasi ini bisa disampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dari banjir lahar dingin ini. Mungkin itu. Baik. Mas Ilham, kalau untuk hari ini apa rencana agenda yang akan dilakukan oleh BPBD maupun petugas gabungan di sana terkait penanganan bencana? Ya, kalau untuk agenda hari ini tetap difokus di kegiatan tanggap darurat, yaitu pencarian penyelamatan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, masyarakat rentan, kemudian pemulihan sarana prasarana vital. Dan rencana juga pagi ini Kepala BNPB juga akan meninjau lokasi. Rencana ini pagi ini jam 6 atau jam 7 ini rombongan akan bertolak dari Padang menuju lokasi. Demikian. Sampai kapan Mas Ilham proses pencarian korban ini dilakukan? Kalau sesuai koordinasi kami dengan Basarnas, walaupun Basarnas itu punya protap untuk 7 hari dalam proses pencarian, tapi dia akan mengikuti jadwal dari tanggap darurat yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Kalau tanggap daruratnya 14 hari, kalau memang dibutuhkan waktu pencarian selama itu, Basarnas tetap akan melakukan proses pencarian dan penyelamatan. Baik.
Baik, terima kasih Mas Ilham. Kita harapkan untuk agenda hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.